Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih tetap semangat di pertemuan kuliah daring pertemuan 13 ini. Nah, di mana kita akan membahas melanjutkan sesi kemarin, melanjutkan masih di surat bisnis bagian 3, khususnya surat pengiriman pesanan dan surat tanda bukti. Nah, diharapkan seperti biasa setiap pertemuan mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan membuat secara mandiri surat pesanan, pengiriman pesanan, dan surat tanda bukti. Baik, kita lihat, kita baca mengenai surat pengiriman pesanan. Apabila persyaratan penjualan telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli, barulah penjual melaksanakan pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan dari penjual kepada pembeli sudah pasti memakai surat, paling tidak surat pengantar barang. Jika jarak antara penjual dan pembeli cukup jauh, yaitu antar kota, antar pulau, dan apalagi antar negara, diperlukan jasa pihak lain sebagai perantara sehingga pengiriman barang memerlukan dokumen yang lebih banyak gitu. Jadi memang kalau misalnya kita kirim apalagi ke luar negeri, kita melibatkan forwarder di mana memang orang tersebut adalah perantaranya. Oke, kita lanjut ya. Contohnya seperti ini, surat pengiriman pesanan. Kalau yang ini seperti biasa. Tapi ketika misalnya kondisinya ada beberapa kondisi, nama dokumen yang sering dilampirkan pada surat pengiriman barang sesuai dengan kasusnya. Yang pertama, pengiriman biasanya bersama surat pengiriman pesanan harus dilampirkan faktur dan surat pengantar. Faktur wajib dilampirkan karena merupakan tanda bukti penjualan barang. Surat pengantar wajib dilampirkan karena merupakan tanda bukti penyerahan barang. Gitu. Ini pengiriman biasa. Kemudian, pengiriman melalui perusahaan pengangkutan baik darat, laut, dan udara. Surat muatan berbeda-beda sesuai alat angkutnya. Surat jalan bila barang diangkut dengan kendaraan darat. Terus BL atau Bill of Lading atau consignment bila barang diangkut oleh kapal laut. Terus ada juga airway bill bila barang diangkut dengan kapal udara. Ini dokumen-dokumen yang harus ada ketika kita menggunakan perusahaan pengangkutan darat, laut, dan udara. Kemudian, bila barang yang dikirim perlu dirinci atau bila barang dipakai ke dalam alat pengepakan, harus ada daftar rincian barang atau packing list sesuai dengan data yang ada pada faktur. Kemudian, bila pemesan telah melakukan pembayaran, sebagian atau seluruh harga barang, penjual harus melampirkan kwitansi. Terus selanjutnya, bila barang yang dikirim itu diasuransikan, penjual dapat melampirkan polis asuransi atau surat pertanggungjawaban asuransi. Nah, berdasarkan isinya, surat pengiriman pesanan memang harus tiba di tangan pemesan lebih dulu daripada barang yang dikirimnya. Jadi tidak bareng, tidak secara waktu yang bersamaan. Hal itu penting untuk pemesan agar ia dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum barang yang dipesannya tiba. Ada satu hal lagi hal penting yang mengharuskan surat pengiriman pesanan tiba mendahului barang ialah karena bersama surat pengiriman pesanan turut dilampirkan dokumen barang, setidak-tidaknya di dalam surat diberitahukan melalui bank mana dokumen diserahkan. Maka dengan dokumen itulah pemesan akan dapat mengeluarkan barang dari stasiun atau dari pelabuhan. Begitu kalau misalnya kita memang menggunakan jasa pengangkutan. Selanjutnya seperti ini. Dokumen barang, catatan pentingnya, dokumen barang dapat ditambah jumlah atau jenisnya itu tergantung dengan jenis barang yang dikirim dan birokrasi yang harus ditempuh. Dokumen barang tidak selalu dikirim langsung oleh penjual kepada pemesan. Dokumen akan dikirim langsung kepada pemesan apabila pemesan telah membayar lunas harga barang yang dipesan atau sebelumnya. Atau bila sebelumnya memang ada kesepakatan mengenai pembayaran secara kredit. Nah,
Apabila pembayaran dan masalah administratif belum seluruhnya selesai, dokumen dapat dikirimkan via bank atau perwakilan perusahaan atau agen yang ditunjuk oleh penjual untuk mewakili pihaknya. Kepada pihak yang ditunjuk itulah pemesan harus menghadap untuk menyelesaikan pembayaran dan urusan administrasi lainnya. Setelah urusan itu selesai, barulah dokumen barang diserahkan kepada pemesan. Jadi memang ada prosesnya lumayan panjang ya, gitu untuk surat pengiriman pesanan ini. Nah, ini ada contoh-contoh bill of lading atau BL. Nih, ini dari Australia. Nah, ini bisa kalian pelajari. Kira-kira kalau misalnya belangkonya itu seperti ini, jadi ada memuat apanya, barang-barangnya, kontainernya, tipenya apa, beratnya, volume, dan lain-lain. Packagingnya seperti apa. Kita masuk ke surat tanda bukti ya. Tanda bukti tertulis paling dominan dalam kehidupan manusia modern adalah surat. Surat tanda bukti harus dibedakan dari surat berita, walaupun keduanya sama-sama membuktikan sesuatu dan bertujuan menginformasikan sesuatu. Surat tanda bukti di sini adalah formulir yang berbentuk formulir tanda isian. Nanti ada contohnya. Nah, jadi gini. Surat tanda bukti itu ada 3. Yang pertama, faktur atau invoice adalah tanda bukti penjualan barang. Setiap penjualan barang secara formal dari suatu perusahaan harus dibuatkan fakturnya. Pedagang eceran, toko-toko biasanya membuat nota penjualan yang pada dasarnya merupakan faktur sederhana. Biasanya faktur dibuat beberapa rangkap, lembar asli harus diberikan kepada pembeli yang telah membayar lunas. Dalam setiap pembelian dengan pembayaran cash and carry, faktur asli langsung diserahkan kepada pembeli. Dalam pembelian secara kredit, yang diberikan adalah fotokopi faktur. Setelah harga barang dilunasi, barulah faktur asli diberikan. Kemudian juga, faktur ada yang digabungkan dengan kwitansi. Faktur itu disebut faktur berkwitansi. Faktur ini cocok dipakai untuk penjualan tunai. Sedangkan untuk faktur tanpa kwitansi dapat dipakai untuk penjualan tunai maupun penjualan secara kredit. Selanjutnya, daftar rincian barang. Nah, contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Di mana untuk daftar rincian barang dibuat berdasarkan faktur. Satu faktur mempunyai satu daftar rincian barang. Jadi ini dibuat berdasarkan faktur. Biasanya memang memuat kode atau nomor peti, isi peti, ukuran peti, berat barang, neto, berat brutonya pun ada. Kemudian ada surat pengantar barang atau surat jalan. Dibuat minimal rangkap 2 untuk surat pengantar dan surat jalan ini. Setelah ditandatangani oleh penerima, lembar asli akan dibawa kembali oleh petugas yang mengantar barang untuk diserahkan kepada petugas bagian penjualan atau bagian ekspedisi perusahaan pengiriman barang. Sedangkan fotokopinya ditinggal pada penerima. Nah, dalam praktiknya nih biasanya ada kekeliruan, banyak terjadi lembar asli justru ditinggalkan pada pemesan dan fotokopi dibawa kembali oleh pengirim barang. Gitu. Jadi emang ada beberapa prosedur sih untuk surat pengiriman barang ini. Nah, oke, terima kasih. Silahkan seperti biasa kalian pelajari lagi secara mandiri. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa membuat surat sekretaris dan surat bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.